Halo semuanya, balik lagi sama gue Abida di ASIS PKM yang ke-6. Kali ini gue bakal ngebahas tentang game teori non-zero sum game. Jadi kemarin kita udah bahas tentang zero sum game, sekarang kita non-zero sum game. Nah, apa sih non-zero sum game itu? Jadi sebenarnya kalau di zero sum game kemarin, setiap pemain itu kalau ada yang untung maka yang satu pasti rugi. Tapi kalau di non-zero sum game, keuntungan dan kerugian para pemain dalam situasi seperti ini nggak harus saling menyeimbangkan satu sama lain. Nggak mesti satu pemain untung yang satunya rugi, nggak mesti kayak gitu. Ya mungkin aja di sini tuh one player mungkin bisa gain lebih atau kurang daripada daripada jumlah kerugian dari pemain satunya. Dan untuk itu adalah term non-zero sum. Karena ketika dijumlahin, sum jumlahnya tidak menghasilkan 0. Situasi yang kayak gini berarti dinamakan non-strictly competitive, di mana ada nature yang kompetisi. Orang itu kan pasti pengen kompetisi antar partisipan. Dalam kata lain, where the winnings and losses of all players do not add up to 0 and everyone can gain, itu namanya win-win game. Ketika kemenangan dan kerugian dari semua player tidak sama dengan 0 dan semua orang bisa untung, ini nama permainannya adalah win-win game. Baik, dari non-zero sum game ini kita mau bahas Nash Equilibrium. Jadi, jika ada serangkaian strategi dengan properti atau kemungkinan kalau gak ada player, gak ada pemain yang bisa untung dengan mengubah strategi dia, sementara orang lain tetap memakai strategi yang awal, maka set of strategi yang strategi dan imbalan yang sesuai itu merupakan Nash Equilibrium. Intinya adalah Nash Equilibrium itu I'm doing the best I can given what you are doing. You're doing the best you can given what am I doing. What I am doing. Intinya ketika Nash Equilibrium kita mempertimbangkan lawan kita ngelakuin apa. Jadi kita melakukan yang terbaik given apa yang kamu lakuin dan dia melakukan yang terbaik given apa yang saya lakuin gitu. Contohnya Nash Equilibrium nih, ketika firm A sama firm B. Ketika firm A ngasih high price dan firm B ngasih high price, maka mereka memperoleh keuntungan 100 dan juga 100 masing-masing ya, 100. Tapi ketika firm A ngasih low price, firm B ngasih high price, firm A cuma dapat 10. Dan ketika firm A ngasih high price dan firm B ngasih low price, firm A nggak dapat apa-apa, firm B dapat 10. Tapi kalau mereka sama-sama low price, mereka akan dapat 5 dan 5. Maka mereka keuntungannya sama gitu. Dan di Nash Equilibrium ini, ketika A high price, maka sebaiknya B juga high price. Dan terjadilah Nash Equilibrium. Mereka sama-sama untung, enak dapat 100. Tapi ketika A ngasih low price, maka B sebaiknya ngasih low price juga. Karena kalau B ngasih high price, malah dia rugi dong, si B dapatnya 0. Makanya ketika A ternyata ngasih low price, si B juga bakal ngikutin ngasih low price. Sehingga mereka berdua dapat keuntungan 5 dan 5. Jadi 5 dan 5 ini juga Nash Equilibrium. Jadi Nash Equilibriumnya ada 2. Ketika high price, maka yang satunya juga high price. Ketika dia low price, yang satunya juga harus ngikutin low price. Ini perbedaan antara dominan strategi equilibrium dan Nash Equilibrium. Dominan strategi equilibrium yang kita pelajarin, kalau si A itu bergerak regardless of B, dia akan gak mikirin si B. Dia gak mikirin si B, advertising adalah yang the best. Oke, firm A tuh bisa dapat keuntungan 10 kalau advertise, tapi dia cuma dapat 6 kalau don't advertise. Oleh karena itu, si firm A, dia regardless of B, dia bandingin 10 banding 6 ketika dia advertise, lebih enak 10, dan 15 banding 10 ketika dia advertise, lebih enak dapat 15. Oleh karena itu, regardless of B, dia nggak peduli B ngelakuin apa. Advertising tuh pasti terbaik. Dan yang observasi yang B, regardless of A, si firm B, strateginya nggak peduli A ngelakuin apa, advertising ternyata juga the best.
Kenapa begitu? Karena ketika firm B advertise 5, dia dapat 5 dibandingin sama 0 gedean 5, dan 8 dia dapat 8 dibandingin 2 gedean 8. Kan dia advertise nih di sini. Maka dengan begitu udah pasti regardless of A, advertising is the best. Maka dominant strategy for A and B is to advertise. Kemudian equilibrium in dominant strategy. Kemudian game 2. Ini kalian bisa lihat tiba-tiba kalau don't advertise si firm A dan si firm B juga don't advertise. Firm A dapat 20 tapi firm B dapat 2. Berubah nih, ini 10,2, ini 20,2. Nah, sehingga si firm A nggak ada dominan si firm A udah nggak punya lagi dominan strategi. Kan awalnya dia 10 banding 6 tinggian 10, 15 banding 10, awalnya ini kan 15 banding 10 tinggian 15. Jadi dia fix advertise. Ketika berubah ininya, outcome-nya berubah, ternyata 15 banding 20 nggak lebih baik kan, nggak lebih baik advertise, sehingga firm A nggak punya dominan strategi dan dia depend sama aksi si B. Tapi kalau si B tetap 5 banding 0 dan 8 banding 2 tetap tinggian ketika dia advertise. Maka si firm B fix advertise. Jadi apa yang harus dilakukan si A? Ya udah, yang harus dilakukan si A adalah dia harus mengconsider base decision gitu. Ini ada beberapa tipe dari non-zero sum game. Ada The Battle of the Sexes, Personal's Dilemma, dan Chicken Run. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, The Battle of the Sexes. Ini tuh situasi ketika ada cowok, ada cewek, kayak mereka lagi, either mereka udah lagi pacaran atau mereka udah nikah. Mereka tuh punya 2 keinginan gitu. Ada 2 option yang mereka bisa lakuin. Mereka mau bucin lah, tapi mereka tuh galau. Either mereka pergi ke fight, ke pertarungan, mungkin datang ke tinju, acara tinju, atau nonton balet. Nah, kalau cowoknya jelas dia pilih fight dong, datang ke pertarungan tinju. Tapi kalau si ceweknya jelas prefer ballet. Tapi mereka lebih prefer lagi dibandingkan fight atau ballet, mereka lebih prefer lagi untuk pergi bareng-bareng daripada mereka pergi sendiri-sendiri. Walaupun ya masing-masing punya kesukaan sendiri, tapi mereka karena bucin lebih suka kalau perginya bareng-bareng gitu. Oleh karena itu, equilibrium pada kejadian ini ada 2. The situation has 2 equilibria. The 2,1 equilibrium itu preferable untuk cowok dan 1,2 itu preferable untuk si cewek. Karena di sini 2,1 datang ke fight, si cowok kepuasannya 2, si cewek kepuasannya 1. Tapi itu lebih baik daripada kalau mereka pilih ballet fight, mereka nggak datang bareng, dan ini ballet fight dan ini mereka juga nggak datang bareng. Minusnya lebih gede. Jadi ini juga sama, ketika datang balet ceweknya lebih puas dapat 2 outcome dan si cowoknya dapat 1, tapi mereka lebih puas nih relatif dibandingkan datang sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Battle of the Sexes equilibriumnya di mana ada di 2. Ada 2 ini antara fight atau ballet dan ballet. Nah, komunikasi at the Battle of the Sexes. Jadi intinya adalah ketika selama si pemain mempertahankan preferensi mereka yang awal, prior communication between the player benefits the one making the statement. Jadi komunikasi yang awal itu antara masing-masing player itu dapat benefit, dapat menguntungkan orang yang membuat statementnya. Dan the effect of the prior communication constitute inducement by one player of the other. Jadi ini maksudnya adalah efek dari komunikasi yang awal constitute itu artinya merupakan inducement, merupakan bujukan dari one player to the other. Jadi ya intinya ini komunikasinya harus saling membujuk, mendingan pergi bareng kemana gitu kayak. Nah, terus the key to the resolution of situation like the Battle of Sexes lies in communication between the players. Ya, ini berarti intinya adalah ketika mereka berada dalam Battle of Sexes, mereka harus komunikasi yang baik. Jadi, each player see an equilibrium position di mana
yang beneficial to him or her which cannot be obtained without the cooperation of the other. Bener kan? Si ceweknya nggak mungkin bisa memperoleh benefit, dia nggak mungkin merasa puas kalau dia nggak datang bareng cowoknya, dan juga kalau cowoknya nggak kooperatif. Maka dari itu equilibrium position adalah ketika mereka saling kooperatif. Communication between the players can lead to a negotiated outcome that is mutually satisfactory. Ya, intinya adalah komunikasi antara masing-masing players akan menghasilkan outcome yang bisa mereka negosiasi, dan itu adalah yang menurut mereka sangat satisfactory. Di sini dan sini dua-duanya adalah satisfactory buat mereka. Oke, selanjutnya kita bakalan ke prisoner's dilemma. Ke prisoner's dilemma ini, pada situasi ini ada dua penjahat, dua kriminal yang mereka mendecided to commit a crime. Tapi mereka ketahuan dan mereka dipisahin sama polisi sebelum mereka punya kesempatan buat saling komunikasi. Mereka punya ini payoff table-nya, di mana angka ini adalah lama mereka ditahan, lama mereka di penjara. Jadi kalau misalnya semisal prisoner 1 confess, prisoner 2 juga confess, mereka dapat 5,5. Tapi kalau prisoner 1 confess, yang 2 gak confess, wah rugi nih. Yang confess malah yang gak confess malah jadi rugi, jadi dapat 20 tahun penjara, tapi yang confess 0, jadi nggak dibebasin. Dan sebaliknya juga gitu. Tapi ketika mereka not confess dan mereka juga not confess, mereka cuma 1 tahun doang di penjara. Ideally mereka pengen banget dong dapat yang 1,1. Mereka pasti masing-masing pengen cuman dikit banget, satu aja kan, 1 tahun penjara aja kan. Cuman di Prisoner's Dilemma ini kita melihat adanya temptation. Wah, ada temptation, hasrat yang besar banget nih untuk gak confess gitu kan. Karena ada hasrat yang besar banget bagi mereka untuk confess. Karena kalau misalnya mereka confess 20, yang not confess dapat 20 tahun, tapi mereka yang confess akan 0 gitu. Jadi ini sangat tempting banget bagi mereka untuk confess. Walaupun misalnya di awal mereka udah set perjanjian kalau mereka nggak bakal mau confess gitu. Cuman karena ada nilai yang besar, mereka bakal mengarah ke pada akhirnya karena satu tempted buat confess, prisoner A pengen confess dapat di sini, dan prisoner 2 juga confess jadi di sini. Jadi ini adalah titik pertemuan mereka. Pasti ending-endingnya mereka bakalan di confess dan akhirnya mereka 5 tahun penjara masing-masing. Jadi ini ada paradoks nih dari prisoner dilemma. Paradoks dari prisoner dilemma berputar di fakta bahwa setiap kriminal itu pasti pengen dapat outcome yang paling menguntungkan buat dirinya masing-masing. Pasti dia pengennya dia 0 tahun penjara dan temennya 20 tahun penjara atau sebaliknya. Tapi dengan mereka kayak begitu, dengan mereka tertempting dari preferred outcome ini, mereka akan berakhir di 5,5. Malah the outcome each received is the much less preferred 5,5. Furthermore, lebih jauh lagi, the jointly rational strategy of both men not confessing is not stable. Mereka kalau sama-sama, yaudah kita janjian aja kok ya nggak usah confess, itu nggak stabil karena pasti ada hasrat-hasrat di mana mereka pengen nge-confess dan mendapat 0. Mereka nggak jadi masuk penjara dan temennya malah 20 tahun penjara. Pasti ada hasrat itu. Oleh karena itu, ini jadi paradoks gitu. Payoff 5,5 itu bukan equilibrium point. Dan walaupun ada prior arrangement, mereka udah janjian untuk nggak confess, pasti ada it is to the advantage of each of them acting unilaterally to break that arrangement. Pasti masing-masing dari mereka pengen bertindak sepihak unilaterally untuk merusak arrangement itu, untuk bohong untuk merusak perjanjian itu, dan dia dapat 20,0 dan 0,20. Ketika mereka berdua break the arrangement, outcome-nya adalah 5,5 which is less preferred than jointly rational outcome 1,1. Pokoknya intinya ending-endingnya mereka bakal dapat 5,5 gitu. Nah, solusi dari prisoner dilemma adalah mereka harus bikin binding pact atau semacam perjanjian tertulis sebelum mereka ngelakuin kriminal itu, dan sebelum mereka melakukan crime itu, kalau mereka nggak bakalan confess kalau arrested, kalau mereka tertangkap. Cuman
Ini lagi-lagi sebagai paradoks, ketika ada existence of pact, ada perjanjian ini malah mengincrease temptation mereka untuk confess. Karena dengan begitu mereka akan ada kesempatan, kalau kan gue udah janjian nih nggak confess kan, misalnya tadinya mereka janjian di sini kan, tanda tangan kontrak janji nggak bakal confess, tapi lagi-lagi mereka akan ada hasrat, oh iya tadi kan temen gue udah janji nih, pasti dia nggak bakal confess lah, gue confess aja lah gitu. Dan yang satunya juga begitu, dan ending-endingnya mereka akan di sini lagi gitu. Makanya ini adalah sebuah paradoks yang menarik banget gitu. Dan ada chicken run. Jadi kalau chicken run ini adalah permainan di mana ada dua orang yang lagi bawa mobil towards each other at high speed. Mereka ini udah mau nabrak nih. Ada orang yang bawa mobil saling berlawanan arah dan kenceng banget. Each player, setiap pemain punya ada dua opsi untuk menghindar atau untuk lanjut aja. Dua opsi begitu, dan ini adalah outcome atau apa ya, mungkin perasaan puas mungkin ya, perasaan puas yang mereka peroleh dari melakukan aksi tersebut. Jadi ketika player 1 itu menghindar dan player 1 itu go ahead, lanjut aja dah, gaspol. Si player 2 juga go ahead, lanjut juga. Kepuasan mereka tuh 1,1 rendah banget karena mereka nabrak gitu, karena kan mereka saling maju satu sama lain, akhirnya nabrak mobilnya, jadi kepuasannya rendah nih. Tapi ketika si player 1 swerve menghindar, player 2 menghindar, kepuasan mereka lumayan sedang 3,3. Cuman kalau mereka misalnya player 1 pengen merasa puas, maka dia harus go ahead dan dia player 2-nya harus menghindar. Karena ketika dia go ahead dan temennya menghindar, lawannya menghindar, dia merasa kayak, wah gue pemberani nih, gue dapat kepuasan lebih, dapat kepuasan 4. Begitu pula player 2, ketika dia go ahead dan player satunya menghindar, dia lebih merasa puas karena merasa kayak orang yang pemberani, udah berhasil maju dan temennya menghindar gitu, dan lawannya menghindar. Nah, ini adalah karakteristik dari chicken run. Each player, setiap pemain cuma bisa mendapat most preferred outcome, cuma bisa memperoleh, ini kan yang paling mereka pengenin 4,2, dan di sini player 2 pengennya ini kan 2,4. Mereka cuma bisa mendapat most preferred outcome yang itu dengan actually risking the least preferred outcome, dengan mereka merisikokan least preferred outcome 1,1. Jadi I am determined to go ahead at all cost gitu. Mereka harus determined to go ahead. Gue maju aja nggak peduli apa sanksinya gitu. Cuman kalau nggak ada player yang mau risk the outcome 1,1, kalau nggak ada yang mau go ahead, tadi kan mereka cuma bisa dapetin ini atau ini ketika salah satu go ahead kan. Jadi harus ada yang mau maju dan beresiko ketabrak dan dapat outcome kecil gitu. Cuman ketika nggak ada yang mau maju, if no player is willing to risk outcome 1,1, kalau nggak ada yang mau beresiko nabrak, mereka berdua swerve, mereka berdua menghindar dan dapat outcome yang sedang-sedang aja, dapat 3,3 gitu. Nah, each player declares that he will swerve. Di sini kan masing-masing player declare kalau dia akan menghindar, jadi dapat 3,3. Nah, a player may benefit in chicken run situation by fluffing, dengan menggertak gitu. Jadi ini menarik, di chicken run mereka akan dapat keuntungan kalau mereka ada yang menggertak. Contohnya satu player mendeklarasikan kalau dia akan nggak bakal pernah swerve, gue nggak bakal pernah ya nggak bakal pernah menghindar, while at the same time secretly preparing to do so. Jadi salah satu harus ngebluffing kayak pura-pura gue nggak mau, gue pokoknya nggak mau menghindar, gue mau maju gitu. Ternyata dia sebenarnya gertak doang gitu. Dan dengan ada yang menggertak gitu, jadinya temennya kayak termotivasi kan, tertrigger buat swerve gitu. Dan dia ternyata temen yang nggak swerve, dia swerve gitu. Gimana ya ngomongnya? Intinya ketika dia menggertak, gue nggak bakal menghindar gitu kan. Tapi itu cuman gertakan doang, ternyata dia menghindar dan temennya maju, dan akhirnya mereka saling memperoleh yang the most preferred buat mereka gitu. Nah, ini perbedaan antara chicken run dengan prisoner dilemma.
Kalau Prisoner Dilemma itu adalah game yang dibuat untuk specific purpose, di mana setiap player, setiap pemain ada strategi yang mereka preferensikan, yang hasilnya akan lebih rendah. Tadi kan kita menyadari kalau mereka si Prisoner Dilemma itu mengikuti hasratnya, pada ujung-ujungnya mereka akan dapat hasil outcome yang lebih inferior, yang lebih rendah, yang lebih nggak disukai gitu. Outcome-nya yaitu jail time-nya lebih panjang. In game theory language, both players have a dominating strategy, di mana regardless of the opponent's action, they should choose a specific action. In this case, an action typically called defect. Dan if both players choose their dominating strategy, it leads to a Nash equilibrium, from which no individual player benefits from deviating. This equilibrium is Pareto inefficient in the sense that all players prefer an alternative outcome. Nah, jadi contohnya nih, let's see this in practice. Kita bisa lihat nih kalau kooperasi dan kooperasi, defect dan kooperasi, we can see that blue players payoff is always higher for defect than for cooperate. Si blue player, pemain warna biru, lebih tinggi kalau dia defect, yaitu dia dapat 5. Ini kalau dia cooperate dapat 2, dapat 4, terus ini dapat 2 kalau ini dapat 1 gitu kan. Jadi yang blue player lebih bagus kalau dia defect daripada dia cooperate. That's what it means to be dominating strategy. Berarti ada dominating strategy yaitu si defect tadi. The same is true for green. If both players choose defect, the outcome is 2,2, which is inferior for all players to the outcome of 4,4. Jadi kalau semua player pilih defect, outcome-nya 2,2 dan itu inferior untuk semua player yang pengen outcome-nya 4,4. Terus ini lanjut lagi, difference between Chicken Run dan Prisoner Dilemma. Chicken Run itu dibuat in the same vein for a different purpose. Chicken Run dibuat sama kayak dalam nadi yang sama dengan Prisoner Dilemma, tapi dalam different purpose, dalam tujuan yang berbeda. Dimana no player has a preferred strategy. Tadi kan each player punya strategi yang dia prefer kan. Kalau tadi tuh pokoknya si blue player itu pengennya defect, dan kalau si ini all players indirect rivalry with one another. Dia nggak punya preferred strategy gitu. Unlike the Prisoner's Dilemma, nggak ada dominating strategies and this makes a big difference. Contohnya, what would you choose in the following game? Apa yang bakal kamu lakukan di permainan kayak gini? Yang paling benar adalah kalau kamu memang anti-coordinate, saling nggak berkoordinasi. Di Chicken Run tuh yang paling bagus adalah tidak berkoordinasi satu sama lain dengan oponennya, yaitu dengan kita milih defect ketika mereka cooperate dan kita milih cooperate ketika mereka defect. Yang paling bagus adalah kayak gini gitu kan. But if you had a choice, you would prefer to be the one defecting. Tapi kalau kita punya pilihan, kita bakalan pilih yang jadi orang yang mendefecting. Karena kita bakal dapat outcome yang lebih gede kalau kita mendefecting. Nah, mutual defection is the worst, ya kan? Kalau saling defect itu paling jelek. And isn't an equilibrium, but neither is mutual cooperation. In fact, the equilibria are when you and your partner anti-coordinate. Ini sama kayak Chicken Run yang tadi, orang saling nabrak. Yang paling bagus adalah ya ini, antara si biru defect si ini cooperate, atau si biru yang ini, atau yang defect dan cooperate yang di sini. Jadi intinya adalah yang paling baik tuh kalau kalian saling tidak berkoordinasi, saling berlawanan koordinasi. Jadi karena ini adalah hasil yang paling baik daripada 0 dan minus 5. Ini kan minus 1 sama 2 paling baik. Ini difference lagi between Chicken Run dan Prisoner Dilemma yang ketiga. In general kita tuh punya symmetric payoff matrix yang simetris. Jadi pada PD
Prisoner's Dilemma, temptation itu lebih besar daripada reward, tapi reward lebih besar daripada punish, dan punish lebih besar daripada succor. Dan di Chicken Run, temptation itu lebih besar daripada reward, reward lebih besar daripada succor, dan succor lebih besar daripada punish. T itu temptation ya. Jadi kalau di mereka berbedanya di bagian ini nih. Di temptation kan pasti lebih besar daripada reward kan. Tapi kalau punish lebih besar daripada succor. Tapi kalau di Chicken Run, succor yang cupu lebih besar daripada yang punish. Apa ya, succor dan punish. Ya pokoknya bahasa punish tuh yang mempunish ya, yang berani lah, yang berani lebih besar yang si cupunya gitu, si suckernya. While it is true that the Prisoner's Dilemma and Chicken have a different preferential ordering of outcomes and thus different equilibria, the purpose of two games completely different. Jadi walaupun benar kalau Prisoner's Dilemma dan Chicken punya preferensi yang berbeda, ini kan order preferential ordering of outcomes yang berbeda, mereka berbeda di urutan preferensi outcome dan juga different equilibrium, tapi the purpose of two games juga sangat berbeda gitu. Dan ini adalah comparison perbandingan antara non-zero sum game, tipe-tipe non-zero sum game. Kalau komunikasinya Battle of Sexes jelas harus komunikasi. Prisoner's Dilemma mereka nggak komunikasi. Karena kan mereka ini kan kayak terpisah gitu kan. Saling diwawancara di ruangan berbeda gitu, jail time-nya misal. Chicken Run itu mereka mungkin make communication, mungkin kayak ada yang ngebluffing, ada yang ngegertak atau gimana, jadi kemungkinan ada komunikasi di dominan strategi. Tapi dominan strateginya Battle of Sexes nggak ada dominan strategi, karena ya tadi kan Battle of Sexes itu mereka sama-sama, yang penting mereka sama-sama bahagia berdua, tapi harus datang berdua. Kalau Prisoner's Dilemma tadi ada dominan strateginya, yaitu strategi yang yang paling diinginkan sama si masing-masing prisoner. Kalau Chicken Run tuh nggak ada. Dan Nash Equilibrium, kalau di Battle of Sexes ada 2 Nash Equilibrium, di ketika ballet sama ballet dan ketika mereka fight sama fight, nonton tinju. Di Prisoner's Dilemma ada Nash Equilibriumnya di 1 titik, dan di Chicken Run ada di 2 titik. Repetitive game. Repetitive game permainannya apakah kalau berulang-ulang akan gimana? Kalau di Battle of Sexes mungkin different result, tapi kita bisa prediksi outcome-nya. Mungkin mereka pada hari ini ke ballet, mungkin besoknya ke tinju gitu. Tapi kita bisa prediksi hasilnya mereka pasti berdua-duaan. Kalau Prisoner's Dilemma akan hasilnya akan sama gitu. Sama-sama di mereka ending-endingnya bakal confess di dan jail time-nya jadi 5 tahun dan 5 tahun gitu kan. Dan Chicken Run ini akan menghasilkan result yang berbeda-beda, dan kita juga nggak bisa prediksi nih outcome-nya apa. Kayak bisa aja mereka tiba-tiba ada yang menghindar, ada yang lanjut gitu kan. Ada yang go ahead atau gimana, dan kita nggak bisa prediksi outcome-nya. Dan kalau non-zero sum game yang lain, tentang trust-nya ya. Di Prisoner Dilemma itu nggak ada trust yang mutual, nggak ada perasaan trust satu sama lain antar kriminal itu. Tapi kalau di Chicken Run, each player is hoping for a different equilibrium point, and unfortunately the outcome may not be an equilibrium point at all. Karena kan si Chicken Run ini, setiap player berharap ketika dia maju, ketika dia go ahead, temennya swerve, ketika temennya swerve, dia go ahead, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya sayangnya outcome yang mereka dapatkan malah bukan equilibrium point sama sekali. Begitu. Next-nya akan aku jelasin tentang contoh soalnya.